masyarakat memulihkan Tanimbar, mewujudkan kesejahteraan bersama. Ini sebuah visi yang kami kaji dari berbagai aspek. Dan memiliki muatan dan makna yang begitu banyak. Kami kemudian menjabarkan visi ini ke dalam 8 misi. Saya ulang, kami jabarkan ke dalam 8 misi. Visi dan misi tersebut, apabila kami dipercayakan oleh masyarakat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, kami akan memasukkan visi dan misi itu ke dalam rencana jangka menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau RPJMD sebagai satu-satunya dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, misi pertama yang kami ambil adalah meningkatkan pelayanan birokrasi pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Mengapa harus responsif? Semua proses penyelenggaraan pemerintahan itu harus benar-benar tanggap terhadap dinamika yang berkembang di dalam masyarakat. Harus tanggap. Kemudian pelayanan birokrasi yang bertele-tele sejauh ini harus kita pangkas sehingga pelayanan birokrasi kepada publik itu dilakukan secara maksimal. Kemudian, mengapa birokrasi itu perlu transparan? Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan itu harus dilakukan secara terbuka, baik penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat administrasi maupun dari aspek tata kelola keuangan daerah, sehingga masyarakat kita memiliki akses untuk melakukan pengawasan. Masyarakat juga memiliki kesempatan untuk memberikan saran-saran perbaikan bagi pemerintahan dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada publik. Kemudian, mengapa harus akuntabel? Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan itu dikelola dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita kelola pemerintahan ini, setelah itu kemudian kita pertanggungjawabkan, mulai dari tata kelola pemerintahannya sampai kepada tata kelola keuangan daerah itu sendiri, mulai dari kabupaten, kecamatan sampai ke desa-desa. Itu misi yang pertama. Kemudian misi yang kedua, kita meningkatkan toleransi, kita meningkatkan kebersamaan, dan juga meningkatkan mutual trust atau saling menghargai, saling mempercayai satu dengan yang lain di dalam masyarakat. Di Tanimbar ada beragam agama, ada beragam suku dan agama yang berbeda tersebut. Perlu kita menjaga toleransi, kita saling menghargai satu dengan yang lain untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, menjaga persatuan, menjaga kebersamaan di antara anak bangsa yang hidup di bumi luar lola yang kita cintai. Kemudian misi yang ketiga, Bapak dan Ibu, kita mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mengapa hal ini kami juga masukkan ke dalam satu misi? Karena kerja-kerja pemerintahan per hari ini itu sudah berbasis IT, sudah berbasis online, sudah berbasis prestasi kerja. Untuk hal-hal tersebut perlu sekali tersedianya sumber daya manusia, sumber daya aparatur kita yang mampu mengelola pemerintahan di semua jenjang dan tataran. Aparatur kita di kantor-kantor, guru-guru kita di sekolah-sekolah, bidan perawat dokter di rumah sakit, aparatur pemerintahan kita di kecamatan dan desa-desa. Mereka harus dipersiapkan untuk mampu mengelola
tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik itu secara optimal. Kemudian yang keempat, misi yang keempat, misi yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk pendidikan dan kesehatan, Bapak dan Ibu, dua bidang yang merupakan pelayanan dasar yang tidak dilepaspisahkan dari setiap aktivitas kita sebagai warga negara. Saya dan pasangan wakil bupati telah berkomitmen untuk konsisten menganggarkan 20% untuk pendidikan dan 10% untuk bidang kesehatan sesuai perintah peraturan perundang-undangan. Alokasi 20% untuk pendidikan akan kami gunakan untuk pertama, membangun sarana dan prasarana pendidikan. Sekolah-sekolah yang belum tersedia kami bangun baru. Kemudian yang mengalami kerusakan kita perbaiki. Mobiler di sekolah-sekolah yang tidak tersedia kita siapkan. Semua hal yang terkait dengan sarana prasarana pendidikan yang tidak tersedia kita siapkan setiap tahunnya, mulai tahun pertama, kedua, ketiga, sampai dengan berakhir masa jabatan 5 tahun sebagai bupati dan wakil bupati. Kemudian program yang berikut yang akan kita lakukan di bidang pendidikan adalah memberikan beasiswa. Ini kita lakukan